Ketika usahamu tidak sampai pada tujuan, maka tidak ada yang sia-sia. Engkau sedang belajar bagaimana menyikapi kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sudah sampai di Rabu malam, sampai juga ke pertengahan minggu, menunggu hari-hari yang ditunggu nih. Dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Iya, sudah mempersiapkan budget bulanan terbaru, sudah mempersiapkan apa saja harus dibelanjakan, sudah mempersiapkan juga berapa dana hiburan. Wah, semakin seru menuju akhir bulan ya. Jangan lupa, bulan depan kita menuju bulan suci Ramadan. Sekali lagi, yang masih punya hutang, baik hutang puasa maupun hutang fidyah, ayo segera dibayar, jangan sampai menunda-nunda. Karena kalau sampai menunda-nunda itu akan terhitung lalai. Kita berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita tetap bisa menghadapi euforia taraweh bersama, mendengarkan murotal dari masjid. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan Indonesia kembali sehat, perekonomian kembali sehat, pendidikan juga kembali sehat. Dan pastinya alhamdulillah untuk hari ini suara Bun Ai juga udah semakin sehat nih. Terima kasih untuk Mams yang selalu mendoakan Bun Ai, teman-teman yang mendoakan Bun Ai. Nah, untuk hari ini jangan pernah bosen, kita kembali lagi ke pengaturan keuangan. Bun Ai mau ngingetin aja nih, misalnya kita ngelihat pengaturan keuangan yang gajinya tuh bukan gaji kita, jangan pernah takut ngeklik, klik aja. Kenapa? Karena bisa jadi sambil kita nonton, sambil kita sholawatin, terus Allah pantesin, tau-taunya datang dari rezeki yang disangka-sangka gitu. Pokoknya kalau yang namanya minta doa sama Allah jangan tanggung-tanggung lah. Bagi kita berat, bagi Allah ringan gitu aja. Oke, lanjut ya. Untuk gaji tanggal 1-nya 4.500.000 nih, suaminya, istri mah 4 juta. Kalau tanggal 20 sama, dua-duanya dapat remunerasi. Apa tuh namanya? Bun Ai belibet banget tuh ya. Pokoknya remon ya. 2,5 juta, 2,5 juta. Nah, beliau ini ingin membangun rumah karena membangun rumahnya di tanah mertua. Jadi tinggal bangun aja, butuh dana 100 juta. Anaknya 1, pengen segera ngebangun, kalau bisa sih 1 tahun Bun Ai. Soalnya khawatir kalau di tahun-tahun berikutnya nambah anak malah nambah banyak keperluan lah bahasanya. Oke deh, sebelum lanjut kita akan rincikan dulu nih untuk tanggungannya atau hutang dan untuk biaya hidupnya. Jadi hutangnya cicilan pertama yaitu Rp1.100.000, sisa 8 kali. Bun Ai nggak nanya ya ini cicilan apa. Yang kedua arisan kantor Rp300.000 dan di sini ada ikut arisan emas Rp2.195.000. Ya, ini berpikirnya sih untuk investasi. Tapi sekali lagi, kapan-kapan ya, mudah-mudahan di hari Jumat kita bisa bahas nih tentang tema investasi sesungguhnya tuh kayak apa sih Bun Ai gitu, ya. Jadi di sini tuh 2.195.000 untuk emasnya. Jujur ya, Bun Ai pribadi, bagi teman-teman yang mau beli emas atau mau hutang emas atau mau investasi emas, ayo yuk pelajari dulu sifat-sifat emas. Bunda suka bilang, kalau kita mau mengelola uang, kita pelajari dulu sifat uang. Kalau kita mau berinvestasi emas, kita pelajari dulu sifat emas. Kalau kita mau investasi properti, ya kita belajar dulu tentang properti. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita tahu terus kita coba-coba itu beresiko besar banget. Contoh nih kayak gini kan, ikut arisan emas 50 gram. Nanti di akhir Bun Ai akan kasih unjuk gitu betapa boleh dibilang sayang banget gitu dengan investasi yang 2,1. Mohon maaf nih ya yang curhat sama Bun Ai harus ngomong sayang banget nyicil 2.100.000 dengan berapa sekian kali yang Bun Ai hitung itu nyaris 72 juta hanya mendapatkan 50 gram emas gitu. Hati-hati ya, jadi jangan tergiur nanti kan harganya naik. Iya, harganya naik tapi nggak cocok buat kita saat ini loh ya. Bun Ai bukan bilang nggak cocok untuk selamanya, nggak saat ini ya, percuma juga gitu ya. Jadi urutannya tuh harusnya jelas dulu nih, dana darurat, kebutuhan pokok, baru naik ke investasi.
Oke, kalau itu menurut Bun Ai pribadi ya. Sekali lagi kan Bun Ai bukan seorang pakar, hanya ibu rumah tangga biasa aja yang ingin berbagi. Oke, lanjut ya. Ini untuk biaya hidupnya Bun Ai udah anggarkan. Ada gaji asli rumah tangga, belanja mingguan, bulanan, susu anak, pampers 100.000, wifi 300.000, arisan rumah 150, sedekah 200, tabungan haji orang tua 200.000. Jadi totalnya 3.750.000 rupiah untuk biaya hidup. Untuk gajinya 13.500.000 di total semua, dikurangi hutang dan biaya hidup ketemu angka 7.345.000 rupiah. Tapi ini belum dibagi ongkos suami dan istri dan pulsa. Terus si istri bilang nggak tahu Bun Ai kalau untuk kita gitu. Jadi kalau bisa semuanya punya rambu-rambu. Sebenarnya udah bagus banget nih dibikin budgeting. Nah kayak dia udah aja gajian mingguan, dia udah ada untuk susu anak, pampers. Yuk ditambah lagi komponen ini. Tapi dia kan mau nabung 100 juta nih. 100 juta kalau dikali 12 itu kan harus ngumpulin 8.333.000 atau 8.400.000. Wah bisa nggak ya Bun Ai? Nanti ya di akhir video. Sebelumnya Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Bun Ai, subscribe Bun Ai, like video Bun Ai, dan juga memberikan komentar-komentar positif. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan-kebaikan teman-teman. Nah, bagi yang baru bergabung, ayo jika berkenan langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar terupdate untuk video-video terbaru. Bagi teman-teman yang mau sharing, yang mau berbagi, boleh langsung follow @keluarga_Bun Ai, atau mau ngasih saran atau mau ngasih ilmu baru, dengan sangat senang hati dan terbuka Bun Ai siap menerima. Oke, dan sebelum pengoreksian, pengkoreksian lagi ya, itu kita Bun Ai mau ngasih saran nih sedikit aja. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang berkenan. Setelah anggaran yang dirinci, ini kan kita mau bikin rumah nih katanya ya. Bisa gak sih Bun Ai? Bisa. Di akhir nanti malah bukan 100 juta lagi, tapi 146 juta, nyaris 150 juta. Jadi yang pertama ini kan tanahnya dikasih mertua. Kalau Bun Ai pribadi boleh saran, diskusiin jelas dulu deh mengenai status si tanah tersebut ini, apakah menjadi waris, apakah menjadi hibah, atau bagaimana. Karena yang kita bangun ini rumah di tanah, khawatir kita menjaga aja, menjaga lebih baik kan ya daripada mengobati. Bercanda moms. Kita menjaga sengketa di kemudian hari yang akan lebih ribet. Anak udah besar, suami udah mohon maaf nih makin menua, istri juga makin menua, ibaratnya tenaga makin menurun gitu. Kalau tenaga makin menurun, umur makin menua kan makin masing-masing pasti makin keras kepala ya. Jadi lebih baik didiskusiin dulu yang jelas, ini tanah dikasih apa? Warisan kah, hibah kah? Biar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Oke, lanjut. Yang nomor 2, Bun Ai bisa kasih saran yang gaji suami yang setiap tanggal 1 itu, gaji suami dan istri ini, jadi setiap tanggal 1 gaji suaminya kan 4.500.000. Suami bertugas untuk membayar seluruh cicilan plus bensinnya gitu ya. Jadi sekali lagi, suami bertugas di tanggal 1 untuk membayar seluruh cicilan plus bensin suami. Nah, istri di tanggal 1 bertugas untuk membiayai beban hidup atau biaya hidup plus bensin istri. Itu dari jumlah ketemu angkanya insya Allah cukup. Jadi yang gaji tanggal 20 fokuskan untuk menabung. Yang bahasa saya tadi Bun Ai sampai belibet itu namanya apa? Remon ya. Remon yaitu yang 5 juta dikali 12 ini fokuskan untuk menabung. Ya jadi jelas nih sama suami sama istrinya diskusi, pokoknya papa kamu tanggal 1 bensin kamu dari sana, kamu bayar semua cicilan. Aku urusin yang ibaratnya logistik rumah gitu. Jadi yang remon ini kita akan berfokus untuk mengumpulkan. Jadi kalau dari remon 5 juta dikali 12, tabungan dari gaji 60 juta rupiah. Ingat kita ada cicilan pertama ya yang sisa 8 kali lagi. Berarti kalau ke 12 bulan 4 kalinya itu bisa ditabung. 1.100.000 dikali 4 yaitu 4.400.000. Untuk 12 bulan pertama memang baru kumpul 64.400.000 rupiah. Jadi menurut Bun Ai idealnya untuk 100 juta itu butuh 6 bulan lagi, yaitu 5 juta dikali 6 30 juta rupiah plus yang cicilan tadi 1.100.000 rupiah yaitu 6.600.000 rupiah. Buat Bun Ai pribadi
Ini good banget, tapi jangan sedih. Nabung 100 juta kan niatnya mau bangun rumah kan. Jadi bukan berarti ketika belum 100 juta belum bisa dibangun. Pergi ke material, bayar dulu apa yang bisa dibeli dengan angka 64 juta 400 ribu rupiah. Toh dalam 6 bulan ke depan lagi kita udah bisa kumpulin dana sekitar 36 juta 600. Dari mana Bun Ai? Dari remon dikali 6 plus 1 juta 100, yaitu cicilan yang pertama tadi dikali 6, 101 juta gitu. Jadi jangan sedih, oh aku belum punya 100 juta. Ini investasi sesungguhnya. Langsung ke material, banyak kok material-material yang mau terima seperti itu. Aku beli semen dulu ya, aku beli batako, pokoknya 64 juta. Tulis pakai kertas, pakai buku, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya memang seperti jual beli. Kalau bisa selain ijab kabul harus ada hitam di atas putih. Itu penting banget. Beli deh semennya, beli deh apa kayunya, apanya lah pokoknya ya. Jadi jangan sedih. Jadi balik lagi ya, selalu ada hikmah di balik ujian. Kita 100 juta belum cukup, belum tentu kita gak bisa bangun rumah kayak gitu ya. Nah jangan lupa nih nanti yang spektakulernya. Spektakuler, di 18 bulan itu ada 50 gram emas yang lunas ya. 50 gram emas lunas, taruhlah ya kita jual dengan angka terendah dulu aja deh, 900 ribu rupiah, mendapatkan dana segar lagi 45 juta. Tapi tetap tuh turun ya, kita bayarin cicilannya sampai 72 juta, pas kita jual nggak mungkin nyampe 72 juta. Karena kalau emas memang balik lagi, dia harus investasi jangka panjang gitu ya. Jadi nanti di 18 bulan punya dana 146 juta rupiah. Wah Masya Allah. Terakhir quotesnya adalah pikirkanlah investasi yang sesungguhnya. Karena barang yang memang investasi kalau caranya salah akan menjadi beban atau kerugian. Sama kayak emas. Emas itu sebenarnya investasi, benar banget. Tapi karena caranya kita salah akan menjadi beban aja dan ujung-ujungnya malah jadi kerugian. Oke deh, segitu aja untuk video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.